Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kopi Tip. Apa kabar kalian semua? Masih baik kan? Harus baik dong. Walaupun sekarang ini kita nggak bisa kemana-mana dan tidak bisa melakukan aktivitas maupun rutinitas seperti biasanya, kita harus tetap semangat dong dalam menjalani hari-hari kita di dalam rumah. Walaupun kegiatan di dalam rumah dilakukan secara berulang-ulang, sehingga sobat-sobat Kopi Tip pastinya ada yang merasa bosan tentunya kan? Tapi, tenang. Kami dari komunitas Kopi Tip akan mengisi waktu kalian selama stay at home ini dengan acara berfaedah sehingga kalian merasa tidak hibur dan tidak boring. Oke, baiklah. Perkenalkan nama saya, Anjas Rizky Wibisono. Biasa dipanggil Anjas. Asal jangan dipanggil Anjas marah aja. Oke, saya di sini sebagai moderator yang akan membantu salah satu kegiatan dari komunitas Kopi Tip, yaitu Kopi Talk, bincang-bincang bareng Kopi Tip, dengan tema berprestasi di bidang debat itu asik loh. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kece pertama kita, saya akan berpantun terlebih dahulu. Mau tahu kan? Oke, baiklah. Buah salak, buah belimbing. Cakep. Dijadikan rujak, enak rasanya. Cakep. Kamu yang nggak join sekarang, ntar nyesal loh, kayak ditinggal pas sayang-sayangnya. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau bernama Ali Hussein. Beliau pernah menjadi santri Pondok Modern Darussalam Gontor yang berada di daerah Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Beliau juga pernah berkuliah di UIN Sultan Taha Saifuddin yang berada di Provinsi Jambi dengan mengambil jurusan S1-nya yaitu Sastra Arab. Bang Hussein sendiri memiliki banyak prestasi seperti 1. Delegasi debat bahasa Arab Nasional PTKIN se-Indonesia di Aceh tahun 2017 dan di Malang tahun 2019. 2. Juara 3 debat bahasa Arab pada event Pekan Kreativitas Mahasiswa di PTKIN se-Sumatera tahun 2018 di Palembang. 3. Juara 2 debat bahasa Arab pada event silaturahmi mahasiswa bahasa Arab se-Sumatera tahun 2018 di Palembang. 4. Juara 1 debat bahasa Arab pada event silaturahmi mahasiswa bahasa Arab se-Sumatera di Medan tahun 2019. Dan yang terbaru ini, beliau menjadi finalis PKN Provinsi Jambi tahun 2020. Sudah gak sabaran ya kan dengan narasumber kita ini? Oke, baiklah. Untuk mengetahui sepak terjang beliau di dunia perdebatan, saya akan menghentikan narasumber kece kita, yaitu Bang Hussein. Apa kabar Bang Hussein? Ya, alhamdulillah baik Mas Anjas. Oke, silakan duduk Bang. Baiklah, banyak audiens yang penasaran dengan Bang Hussein nih. Dari pengalaman Abang di dunia perdebatan, sampai mengapa bisa dibilang berprestasi di bidang debat itu asik dan kece loh. Oke, tidak usah panjang lebar lagi. Kepada Bang Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hussein. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kopi Tip yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk dapat berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga diharapkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Oke, sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yakni berprestasi pada bidang debat itu asik loh. Nah, sebelum saya membahas akan hal itu, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu debat. Nah, jadi debat itu adalah sebuah kegiatan adu argumentasi antara kedua belah pihak, baik secara perorangan maupun kelompok, untuk membahas suatu masalah. Dan debat sendiri pun dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah debat parlementer, atau debat yang biasanya dilakukan di kalangan pemerintahan untuk membahas suatu undang-undang. Kemudian yang kedua ada debat pemeriksaan ulang, yakni debat yang dilakukan bertujuan untuk membahas suatu hukum. Kemudian yang ketiga ada yang debat namanya debat konvensional atau debat formal. Nah, debat ini biasanya yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah debat kompetitif atau debat yang sengaja dilakukan untuk kepentingan sebuah perlombaan.
Nah, debat ini yang biasanya kita lihat pada tingkat SMP, SMA, maupun mahasiswa. Dan sekarang masuk ke pembahasan, kenapa sih berprestasi pada bidang debat itu asik? Sedikitnya ada 3 alasan kenapa sih berprestasi pada bidang debat itu asik. Yang pertama adalah menjunjung tinggi sportivitas. Nah, kalau kita berbicara masalah prestasi, tentu erat kaitannya dengan sebuah perlombaan. Nah, perlombaan erat kaitannya dengan sebuah persaingan, dan persaingan pun erat kaitannya dengan sebuah kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan untuk menjadi juara. Nah, menjadi juara pada bidang debat dalam konteks ini lomba ya, adalah sebuah hal yang asik dan menarik menurut saya. Kenapa? Karena pada dasarnya berdebat dalam konteks lomba bukanlah bertujuan untuk mencari sebuah kebenaran dari suatu masalah, akan tetapi atau menjatuhkan harga diri pendebat lainnya. Namun bertujuan untuk mencari siapa sih yang baik dalam sisi penyampaian argumen, etika, dan juga strateginya. Karena tidak jarang ya ketika seseorang berdebat di luar konteks lomba, atau biasa kita sebut debat kusir gitu ya, ia tidak bisa mengatur emosinya ketika mempertahankan argumen. Jadi dampak yang paling buruk yang sering kita temukan adalah ya kegaduhan, percekcokan, pertengkaran yang semestinya ya kita hindari. Nah, jadi berdebat dalam konteks lomba sangatlah menjunjung tinggi sportivitas tanpa menjatuhkan lawan yang biasanya kita lihat pada debat-debat kusir. Nah, kalau kita terbiasa dengan debat dengan menggunakan etika, insya Allah dengan berdebat di luar konteks lomba pun ya kita tetap menggunakan etika tersebut gitu. Kemudian yang kedua adalah bidangnya mahasiswa. Nah, kalau kita berbicara masalah debat, tentu tidak lepas dari disiplin ilmiah ya, atau disebut pula disiplin akademik, yang mana diajarkan atau diteliti di tingkat perguruan tinggi. Nah, disiplin ini pun diakui oleh jurnal akademik yang mempublikasikan riset pada suatu bidang, serta masyarakat terpelajar, dan akademik fakultas yang menjadi tempat praktisi di bidang tersebut. Nah, artinya apa? Artinya debat dalam konteks lomba merupakan sebuah lomba yang masuk ke dalam bidang ilmiah, yang mana digeluti oleh mahasiswa pada umumnya, seperti menyampaikan pendapat, meneliti, mencari data, mengkritisi masalah, dan lain-lain. Namun, tidak pastikan juga kalau disiplin ilmiah ini penting juga dikaji oleh masyarakat luas. Mengapa? Karena setiap harinya mereka selalu disajikan oleh berbagai masalah ya di kehidupan di sekitarnya. Jadi bisa kita bayangkan apa yang terjadi kalau mereka tidak pandai mengkritisi masalah yang ada. Ya tentu akan susah, dan mahasiswa yang disebut sebagai agent of change atau perubahan ya semestinya mempelajari ini, karena sebuah perubahan dan tindakan diawali oleh sebuah pemikiran. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah menjadi kebanggaan kampus. Nah, mengapa? Menjadi delegasi atau perwakilan kampus dalam bidang debat ya tentu menjadi sebuah hal yang asik dan membanggakan. Karena di setiap perlombaan, kita di tingkat regional maupun nasional, tentu difunding atau dibiayai oleh kampus. Dan pihak kampus tentu melaksanakan seleksi untuk mendapatkan perwakilan terbaiknya. Entah dari sisi retorika bahasa, penyampaian argumen, etika, strategi, dan juga nilai kritisnya. Ya, walaupun terkadang mungkin ya belum bisa menjadi juara pada lomba tersebut, namun setidaknya kita telah menjadi perwakilan terbaik di kampus kita pada bidang ilmiah yang digeluti oleh semua mahasiswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Anjar. Oke, terima kasih kepada Bang Husen. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu spesial nih langsung dari Duta Utama PPAN Provinsi Jambi tahun 2020, yaitu dari Instagram @oktal_usta_putra. Pertanyaannya yaitu, bagaimana Anda membuat lawan Anda gentar untuk menjawab dan menanggapi argumen Anda? Kepada Bang Husen, saya persilakan untuk menjawabnya. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Duta PPAN Provinsi Jambi 2020, Bang Oktal. Oke ya, jadi berkenaan dengan pertanyaan itu, ini berkaitan dengan trik ya dalam berdebat menurut saya. Jadi kalau dalam lomba debat sendiri, hal yang paling krusial adalah pemahaman terhadap materi tersebut. Nah, jadi sederhananya untuk membuat lawan gentar,
untuk menanggapi argumen atau pertanyaan kita adalah dengan memberikan instruksi atau sanggahan ketika lawan terlihat kesulitan dalam presentasi. Nah, jadi biasanya kelihatan itu dari ia membahas topik atau gestur tubuh atau cara pandang ia terhadap juri dan lawan, itu terlihat dia bisa atau enggak gitu. Kalau dia bisa, ya tatapannya beda, itu geraknya beda. Kalau nggak bisa tuh, ya dia tidak punya cara untuk meyakinkan juri gitu atau lawan. Nah, di saat itulah waktu yang tepat untuk membuat lawan gentar. Sudah dia nggak paham materi, bingung mau jelasin apa ya kan. Nah, tambah juga disanggah lagi. Nah, sudah itu mentalnya bakal ambruk dan lawan pun akan gentar. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bang Hussein. Lanjut dari ke pertanyaan kedua dari Instagram @rizkykuna05_ yang mana merupakan mahasiswi SPKIP Muhammadiyah Muara Bungo. Pertanyaannya yaitu, bagaimana ya strategi untuk tetap kokoh pendirian saat debat? Kepada Bang Hussein, saya persilakan untuk menjawabnya. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Rizkuna atas pertanyaannya. Nah, jadi Rizkuna, caranya atau cara simpelnya adalah dengan cara mempertahankan argumen tersebut ya. Kalau dalam konteks lomba, awalnya kan kita mesti mencari argumen di pihak pro dan kontra pada suatu masalah. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu di pihak mana kita berada ketika lomba dimulai. Nah, jadi seringkali ya saya menyampaikan kepada pendebat-penerus saya itu. Nah, jadi ketika kamu sudah terpilih untuk berada di pihak pro, mau apapun yang terjadi, pokoknya dukung mati-matian. Begitupun di kontra, pokoknya tolak mentah-mentah gitu. Jangan sampai ketika kita di tengah perlombaan, kita malah terlena dengan argumen lawan. Mengapa? Ya karena itu bisa merusak pendirian kita. Kalau di luar konteks lomba, ya kita harus berpikir matang-matang gitu sebelum berdebat. Punya data dan fakta yang kuat dan update enggak? Ketika atau mendukung atau menolak sebuah pernyataan. Kalau nggak punya, insya Allah kalau punya ya insya Allah pendirian kita ya kuat gitu. Tapi kalau nggak punya ya mending nggak usah berdebat lah, karena cuma membuat malu saja menurut saya. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bang Hussein. Baiklah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Kamil yang mana merupakan mahasiswa dari UIN Kerinci. Pertanyaannya yaitu, gimana caranya debat melawan debater internasional sehingga kita bisa menang? Oke, kepada Bang Chen, saya persilakan untuk menjawabnya. Jadi sebenarnya yang membedakan antara berdebat di tingkat regional atau nasional ataupun internasional adalah triknya ya, yang membuat kita itu berbeda. Karena semakin bagus kita berdebat itu karena banyaknya jadwal terbang kita. Jadi semakin banyak jadwal terbang kita, semakin banyak trik yang kita dapatkan. Karena untuk melawan pendebat, apalagi pendebat internasional, itu kan sudah pasti dia mewakilin negaranya ya. Dan mewakilin sebuah negara itu tidaklah mudah menurut saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban Bang Chen. Ini juga menjadi penutup kita. Tapi sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan intisari dari materi dari Bang Hussein tadi. Ada 3 alasan mengapa berprestasi dalam bidang debat itu asik. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi sportivitas. Kenapa? Karena pada bidang debat dalam konteks lomba itu sendiri bukanlah bertujuan untuk menjatuhkan lawan, tetapi bertujuan untuk mencari siapa sih yang bagus dalam mendapatkan argumen maupun berpikir kritis. Yang kedua, bidangnya mahasiswa. Kenapa? Karena pada bidang debat itu sendiri termasuk dalam disiplin ilmiah yang mana digeluti oleh mahasiswa pada umumnya. Yang ketiga yaitu menjadi kebanggaan kampus. Kenapa? Karena untuk menjadi delegasi atau perwakilan dari kampus untuk mengikuti suatu perlombaan dalam bidang debat itu sangatlah sulit, sehingga setiap mahasiswa yang mau mengikuti perlombaan debat tersebut harus mengikuti tahap seleksi yang cukup rumit dari kampus itu sendiri. Dan terima kasih yang telah mendengarkan acara kami ini. Untuk sobat-sobat Kopi Tip yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang seputar
kegiatan komunitas komite kami ke depannya. Bisa follow Instagram kita, yaitu apa Pak Instagram kita ini? @coffeetip.id. Oke, terima kasih Bang Husen telah menjadi pemateri untuk hari ini. Baiklah, kami tunggu kalian di acara kami selanjutnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.